Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Kali ini kita akan melihat progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong yang berada di daerah Cisauk. Nah, kali ini di minggu ini ya, videonya saya pisah menjadi dua sesi. Yang pertama itu biasanya kan kita full dari klaster awal sampai akhir. Tapi mulai video ini dan seterusnya kemungkinan bakal kita pisah menjadi dua sesi, memisahkan antara dua klaster ya. Nah, di video ini kita akan melihat progres pembangunan dari klaster Iris, Bleflur, Chloe, dan Diandre. Dan untuk video dari klaster-klaster Elaya, Fontis, dan juga Gavius kita bahas di video terpisah. Nah, di klaster Iris teman-teman udah tau lah ya, rumahnya udah pada jadi, pada udah rapi, dan ini pembangunan-pembangunan dari renovasi teman-teman. Jadi ya kita udah selesai melihat progres dari klaster Iris, tapi ya sayang aja kalau dilewatin gitu ya. Jadi ya kita puterin aja sekilas. Nah, di ujung sini juga ada satu row yang pembangunannya belakangan, ada 5 rumah dengan lebar 6 ya. Nah, paling ini aja sih yang pembangunannya masih on progress dari developer, tapi sisanya kemungkinan udah pembangunan renovasi ya teman-teman. Ya mungkin ada beberapa rumah lagi lah yang masih on progress, tapi overall di sini udah pada rapi semua. Jadi kita liatin sekilas aja, karena kalau misalnya kita zoom rumah yang udah huni agak kurang enak saya ya. Jadi di sini ya kita lewatin aja lah. Di sini kita pantau dulu tamannya kayak gimana, apakah semakin hijau. Terutama di jalan boulevardnya, gerbang boulevard dari klaster ini tentu saja lebih hijau. Tapi yang samping-sampingnya kelihatan nggak terlalu tebel gitu ya ijo-ijonya ya. Pohon-pohonnya juga kecil-kecil dari row-row lainnya nih teman-teman. Oke, dari cluster Iris segini dulu aja. Karena ya apalagi yang mau dibahas dari cluster Iris gitu ya. Jadi sekarang kita lanjut teman-teman, kita balik ke Jalan Boulevard dan di sini kita liatin progres dari ruko-rukonya nih. Nah, yang sisi depan di sini ruko-rukonya udah diturunin, itu tembok-tembok atau seng-seng penghalangnya ini udah terbuka ya. Kemungkinan lagi mau loading bahan-bahan bangunan, lagi loading batu-batuan buat kasih paving block di depan ruko-rukonya. Jadi itu tembok-tembok pemisahnya itu, pembatas itu udah diturunin, terutama di barisan kiri ini ya, barisan ruko kiri itu seng-seng temboknya udah diturunin karena ya harusnya jalannya lagi dibagusin tuh, jalan di depan rukonya dikasih paving block. Untuk rukonya ini 2 lantai ya, temanya French atau Eropa gitu karena fasadnya warna putih dan atapnya warna hitam atau abu-abu, itu kayak perumahan Citra Garden Bintaro sebenarnya ya. Jadi entah kenapa rukonya ini kayak fasad dari perumahan Citra Garden Bintaro nih. Karena ya kita lihat rumah-rumah itu temanya coklat-coklat gitu ya, tapi sekalinya rukonya sama kayak Citra Garden Bintaro, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke klaster Chloe ya, klaster ketiga. Di sini klaster Chloe tipenya 1 lantai semua dan ya semua rumahnya udah pada jadi. Dan sekarang lagi dirapihin nih taman-tamannya ya. Nah, ini taman di depan untuk duduk-duduk. Bukan area bermain bocil ternyata ya. Jadi hanya tempat duduk-duduk santai aja. Dan di sini karena klaster Chloe kecil ya, sehingga lebih bisa dibilang klaster private gitu ya. Jadi keluar masuk kendaraan itu nggak terlalu banyak volumenya, sehingga nggak berisik nih kalau lalu lalang kendaraan pribadi gitu teman-teman. Untuk tipe rumahnya, tipenya 1 lantai semua, lebarnya mulai dari 5 kali 10 kalau nggak salah, hingga 7 kali 12 ya. Nah, ini semuanya udah rapi semua, paving block udah terpasang, lampu jalanan udah terpasang, taman-taman terus dirapihin ya. Nah, ini di gardu PLN juga ada tempat duduk-duduk santai, ada hook banci juga ya istilahnya ya. Ya, so far udah rapi semua, harusnya udah ada teman-teman yang serah terima di cluster Chloe ini.
Nah, selesai dari klaster Chloe, kita lanjut lagi ke klaster Bellefleur. Ini adalah gerbang masuk dari klaster Chloe, juga udah rapih. Tapi masih belum ada pelang otomatisnya tuh, masih dijaga manual sama satpam, buka tutup pakai kon ya. Jadi mungkin masih dalam pengiriman dan memang lagi nggak ada yang huni dulu, jadi masih belum terlalu diperlukan untuk pelangnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke seberangnya ke klaster Bellefleur. Di sini yang sisi paling ujung ini ternyata buat jalan-jalan sore, jalan-jalan santai aja, mungkin buat arena sepeda anak-anak ya. Bukan wahana bermain gitu, tapi buat ya main-main sepeda gitulah. Tapi saya lihat di sini banyak sekali anak-anak yang keluar masuk atau jalan di boulevard itu pakai sepeda listrik, teman-teman. Saya nggak tahu itu anak-anak penghuni atau warga-warga sekitar sini ya, banyak sekali yang naik motor listrik gitu. Jadi lumayan serem sih ya. Apalagi di sini masih banyak progres pembangunan, jadi saingannya itu truk-truk yang bawa bahan bangunan gitu. Terus di sampingnya ada anak-anak yang bonceng 3 pakai sepeda listrik. Itu lumayan serem sih ya. Jadi pokoknya jaga terus keamanan ya, semoga ya dikawal lah, ditemenin seenggaknya. Ataupun ya cari jalan yang lebih sepi gitu ya teman-teman. Nah ini klaster Bellefleur juga kita lewatin aja karena memang udah banyak yang serah terima. Lagi proses klaim-klaim defect-defect, misalnya dinding retak, plafon bocor, listrik nggak nyala, air macet ya segala macamnya. Kalian bisa klaim itu kalau nggak salah 6 bulan setelah serah terima ya. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik. Misalnya ada keramik lantainya itu kopong juga, kalian ketokin satu-satu tuh biar ketahuan keramiknya kopong atau enggak. Soalnya kalau keramik kopong itu mudah pecah teman-teman. Kalau misalnya kejatuhan barang langsung retak kan PR juga kalau kita beresin. Jadi mending diberesin dari awal, sehingga kalau kalian huni mengurangi error-error, human error gitulah. Jadi nggak terlalu repot kalau misalnya mau diperbaiki di kemudian hari. Nah ini adalah klaster Diandre. Klaster Diandre ini klaster keempat. Di sini tipe rumahnya mulai dari 1 lantai dan juga 2 lantai. Lebar 1 lantainya masih sama ya, 6x12, 7x12, dan 2 lantainya 6x15 dan juga 7x15 teman-teman. Overall progresnya udah sampai ke lantai 2. Tinggal pengatapan semua ya. Nah sisi kiri udah lebih duluan dibangun daripada sisi kanan yang masih terpasang pondasi-pondasi dan juga OTW dinding lantai satunya nih. Nah ini klaster Diandre ternyata pembangunannya agak lebih lama ya dibandingkan klaster Gavius. Karena mungkin klaster Gavius itu ada program 100% PPN ya dijanjikan. Sedangkan Diandre ini kayaknya nggak ada, sehingga jadinya bisa barengan nih teman-teman antara klaster Diandre dan juga klaster Gavius ya. Harusnya mungkin di sekitaran bulan Oktober gitu, klaster Gavius udah kelihatan tuh lebih jadi duluan ya. Ya semoga kita lihat progresnya bersamaan, nggak terlalu jomplang lah antara klaster Diandre. Karena memang lumayan agak jauh ya perbedaan antara launching klaster Diandre dan juga klaster Gavius teman-teman. Nah di sini sama seperti klaster Elaya, di Diandre ini rumah tipe 1 lantainya udah selesai sampai atap. Ini kontraktornya kayaknya sama nih ya. Jadi udah hampir beres semua, dioper ke klaster lainnya. Terutama yang rumah tipe 1 lantai ini pengerjaannya sangat cepat sekali nih teman-teman. Nah ini adalah deretan dari klaster Diandre yang bersebelahan depan belakangan dengan klaster Bellefleur. Nah tinggal ya mungkin beberapa bulan lagi jalanannya baru bakal dikasih paving block ya. Jadi kurang lebih progres dari klaster Diandre hampir sama dengan klaster Elaya dan juga Gavius. Nah buat teman-teman yang mau lihat progres pembangunan dari klaster Elaya, Fontys, dan Gavius kita upload di video terpisah. Karena kalau kita gabungin menjadi satu video itu durasinya cukup panjang, hampir setengah jam teman-teman. Jadi nggak bakal ada yang nonton sampai akhir, sedikit lah kemungkinan ya kalau saya lihat dari YouTube Analytics-nya. Jadi saya pisah menjadi 2 video, semoga mempermudah teman-teman nonton sesuai dengan klaster yang kalian ambil.
Dan ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, komen, dan subscribe, yang udah support channel ini via transfer rekening ataupun via Saweria. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.